Pagi anak-anak. Acak lesu nih lemas. Coba Coba lagi panayu ada kedong. bisa Emang tidak bikin lah kedong, kedongnya belum. ya mau belajar. Baik, ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api kabak sumitnya. Assalamualaikum. Nah, mulai lagi. Ada minum obat. Malam sekolah minum obat untuk kami. Ini kegiatan belajar mengajarnya jadi maksimal. Semakin kamu pokok dipelajarkan, lebih detiknya kamu doakan yo. Ketua kelas, minum dulu dipimpin. Duduk siap. Duduk ini. Duduk selesai. Ibu absen kai selesai, Inpandayan sampai semak hadir. Azarin Kaila, Saya Fitri Nur Hidayah, hadir. Dewi Semasa Fitri, Lalu Nana Lia, Nana Kedonggo, menyebut sama Kedonggo juga. Nah, minggu nanti kan kamu hadu ngebahas terkait kitab Kuntara. Ano, kamu hadu ngebahas apa? Fikir bahasa diri. Wasa hadu pernah nangis? Api sinar fikir kesendiri. Jadi, pikir kesendiri ini merupakan pedoman atau falsafah hukum bagi masyarakat Lampung. Saya ngatur tentang bagaimana yang pikir tidak berperilaku. Pikir kesendiri ini berasal anjak dua kata. Pikir nih, sendiri. Pikir merujuk di perilaku, sikap ataupun cara hidup seseorang. Sedang kesendiri ini memiliki makna seluas, mencakup harga diri, martabat, kehormatan. Jadi, pikir kesendiri sehingga artinya adalah harga diri, martabat, kehormatan pribadi ataupun kelompok. Jadi
digabung di Lom Majapahit. Strategi diplomasi Cina diusung di Sumatera Selatan dalam bentuk pengetahuan. Saya kemudian diajarkan turun-temurun sehingga bentuk secara tradisional belum ada pepadu. Pada akhirnya strategi diplomasi menjadi ajaran luhur prinsip hidup bagi masyarakat Lampung. Saya tambah disebut pikir sendiri. Buku belum ada kitab adat Utara Raja Mimpi. Nah, pikir sendiri belum mantul. Terdapat pesan nasihat di ajaran pikir sendiri belum pantun tradisional atau adik-adik masyarakat Lampung. Seperti saya padu Ibu Tayanggo. Ibu kilu tulung jangan petik. Apa saya harga nulung ibu membaca kol Jepang. Terlatih kepercayaan ini. Dari Pikir sendiri dalam pantun. Terdapat pesan nasihat ajaran kulit sendiri. Ini pantun tradisional adik-adik masyarakat kampung Bogor untuk berikut. Tandanya yang pertama tandanya Lampung. Pikir sendiri ini Gunung Lampung memiliki pikir sendiri. Ya, saya kedua mulia Heno Sikitu. What Idiom Gajah diri. Kehormatan selalu dicontoh. Memiliki idiom harga diri. Dulu adok kami duduk. Menyimak muafik. Dulu adok kita pegang. Menyimak persaudaraan. Dengan nyampur mumpung sampai sembahyang dawi. Dengan nyampur menutup diri sampai sembahyang di undang. nah jadi itu sendiri itu pantun. Tanda di Gunung Lampung buat pikir sendiri. Pikir sendiri kan harga diri, martabat, perilaku belum mampu. Jadi Gunung Lampung ini memaksimalkan tindak setiap perilaku ini pasti dicatat di buat pasal-pasal nih untuk dia melanggar pasti dia buat saksi bentuk api di pasal. Terus yang kedua buat dunia harus dihitung buat iong juga diri. Nah, kehormatan selalu diperhitungkan memiliki malu dan harga diri. Gunung Lampung pasti memiliki harga diri kan dia pasti orang berdulu buat adok nih belum ada. Jadi dia setiap tindakan dia pasti jadi contoh buat masyarakat umum. Juluk adok pendukung menyimak wahi. Juluk adok misal azalin di adok batin. Jadi saya batin harus nonton ya batin. Jadi harus mumpung adok no. Terus menyimak persaudaraan harus dijunjung. Dengan nyangkok kan harus bersosialisasi berbaur jamaah sebagai di yang saling bermusuhan. Saya kesamanya pada boleh saling tolong menolong. Ada paham? J pokok isi ini. Letak di lompit sini letak dulu adok menyimak semuanya kopi sakai membayar. Juluk adok mengandung ajaran selalu menggunakan nama-nama panggilan atau juluk sedino. Juluk saya detik lain harganya dipakai kehormatan saya tidak buat menunjukkan bahwa diri kami bermartabat. Saya kedua menyimak mengandung ajaran senang berkunjung dan dikunjungi. Ini merupakan bagian sikap saling menghormati. Saya ketelu, ya dalam tengah-tengahku selalu bergaul di tengah-tengah masyarakat. Bukan PG kan setelah terus berbaur, jangan ajarin mau kami dari zaman anak raya, zaman kita dia semua mau tinggal kok, mau ya. Terus saya terakhir kok sampai sembahyang, jemon, suka tolong menolong, gotong royong di dalam persaudaraan, keluarga ataupun Nah, izinnya kan di dalam pantun. Nah, ini di dalam kitab adat. Di dalam pasal 2
Bilang lapisan masyarakat. What? 3 poin, 5 yo. Yang pertama, raja ini wanita. Lemah lembut terhadap masyarakat. Yang kedua, penyumbang ini gadis selalu berupaya mendapatkan kecintaan di kedalaman masyarakat. Saya kedua, ibu rumah ini bahan makanan yang hidangan. Saya keempat, anak agak ini berhati-hati di dalam Jawa. Saya terakhir, anak berbaik ini menjaga perilaku kehormatan. Nah, ibu harga nanya. Ibu harga nanya jama putih. Maksud anda pikir tersendiri dalam kitab adat ini siapa? Api. Ina ajarin tadi dulu minggu baca. Ibu harga nanya jama. Nah, Fitri yang ditunjuk. Ya, Fitri apa maksudnya? Maksud ajarin sendiri dalam kitab adat Cina adalah sikap atau perilaku baik lembut, sedangkan penyimbang menulis ini jadi contoh atau panutan masyarakat. Anak harga harus berhati-hati di berbicara, tapi anak supaya menjaga kehormatan ini. Ya. Jadi, ubah dibatasi perilaku ini selalu dilihat, dipantau jemaah berbagi. Harga selalu hati-hati berbicara ini. Nggak boleh sembarangan. Lagi nyakit kok hati dibuka. Terus anak bukan kan yang menjaga perilaku nih. Dan nak kelak jatuh, menghidupkan gaul, apalagi kedini. Selanjutnya, ibu hagan ni tugas. Jenakan kado di cantum bahwa PIL sendiri wapak pokok bahasa. Saya pertama dua dulu ada, saya kedua lima, saya ketelur dengan nyako, dan saya keempat nih sampai sembahyang. Jadi ibu harga putih nyanyi kelompok. Setiap kelompok terdiri anjak dua jemaah. Putih pilih dalam gawe ya kelompok ini. Ada benar kelompoknya? Jadi tugas nih, kan ini ada pengertian nih. Jadi putih nyepok contoh anjak Pak Indi, karena ibu bagi uang-uang. Contoh ini bilang kehidupan sehari-hari. Ibu bagi kau ya. Fitri kok jangan ada Isma. Putih wan ibu contoh berjuluk bu adok zaman menyimak. Terus kelompok Nina Nalia nyebut dengan nyebut sampai sembahyang. Ada paham? Nana semangat dan kedogo, semangat tugas dan kedogo lagi. Bu, saja ini sarapan. Bu, di sini apa? Ibu kasih waktu 2 menit yo. Lagi jamnya belum beres. Nah, masih yang ditanya. Kerja ya, kerja di kelompok, selain kerja individu. Jadi kelompok kanan maju yo, dibaca kok selesai, kan waktu cepat, jadi selesai. Contoh ibu, cocok dalam harus melatih kepercayaan diri putih, putih berani tampil di depan. Jatuh, sedang menikah ya. Mulai ada langsung ikhlas, kita udah di kantin. Iya, lagi mau beres. Jadi pelajaran apa? Saya Inggris, bahasa Inggris.
Inggris gue. Indonesia itu bahasa Inggris. Indonesia Pak. Tadi saya. Aduh. Aduh. Ibu kita tuh sampai oh ya, kelompok Dewisma dan Fitri, silakan maju di depan. Mohon dibagi. Buat saya membaca contoh dulu Bu Ado, kemudian saya menerima. Yang pertama contoh dulu pada contoh di kehidupan sehari-harinya keluarga keturunan yang ada namun pemilihan pasti wadilah ataupun pemilihan setemanya. Terus kan sebagai masyarakat engkau yang kemudian senang segera panggilan atau ada bunyi diada. Misalnya batin, saja ataupun. Terus, Saya keluar minimal. Contoh ini nyambut tamu secara bersih-bersih. Juga ngakidang ke kanian atau wine minum. Contoh lainnya adalah tarik siga komuter. Saya sebagai tarik penyambutan tamu. Gua yang menghormati tamu saya hakim di suatu acara. contohnya. Ya, jadi kalau saya lagi di contoh bagian selanjutnya, lagi saya menerima, harus tentang tamu. Tidak, juga contoh ini tari siduk punten. Kan tari siduk punten ini biasanya buat tamu-tamu di acara pembukaan, maksudnya buat penyambutan tamu. Ini tepuk tangan buat kelompok 1. Tugasnya dikumpul ya. Selanjutnya kelompok kedua, Azari zaman Analia. Saya Nana dan males tuh, apalagi beres pelajaran ini. Nampak sebenarnya kok. Oke, dijak. Ada apa tujuh soalnya? Isi balik ini Indras. Jadi kamu menyampaikan dan contoh dengan aku yang sangat kepada. Jadi ada yang menyatakan dengan aku. Dengan aku, jadi contohnya itu dengan bergaul atau lawan sapalo, bertangga terus untuk berpartisipasi dalam acara pokok atau acara aktif. Sebenarnya musyawarah seperti itu ya. Ya, dia sudah sepakat di terus nanti terakhir Azari. Jadi dia sekarang akan contoh sampai-sampaian. Contoh ini gotong royong dalam membangun lambat ataupun mengelung kebuahan dalam acara nikahan, acara pernikahan. Benar Bu? No, jadi kita dulu ya ada paham kita terkait materi bikin tersendiri. Aku tugasnya. Oh iya, tetap. Ibu nilai apa ya? Dapat di aku? Malas ninja kelompok lainnya. Akhirnya beres juga ya materi kami sendiri terkait itu sendiri. Apa saya ada nimbul kok arti hasil anda
materi rohani sendiri. Dan lihat, indah tidak semua. Apa kesimpulannya? Kanina ibu, ada jelas kok. Jadi harus paham apa kesimpulannya. Itu tiga orang. Kesimpulannya tidak materi telah dijelaskan. Falsafah untuk ulang. Saya Filoni nulis 4 bahasa. Pertama, Yakub berjuluk Bu Adem, buahnya jadi paham kan? Sebabnya ini paham? Oh ya, lagi ya. Sedangkan ada contoh nih. Buat tugas minggu depan, ibu kita tolong putih nyepok gambar nih. Gambar anda contoh saya hadu putih sanina. Misal dina tapi sigar kumunta. Jadi putih ngeprint di print yo. Tugas nih di print contoh gambar nih. Paham? Bahasa ditanya kok? Aduh, Ada pahamin berarti yo sudah senanya. Waduh. Di awal sama doa nih. Terus diakhiri dengan doa meneh. Ketua kelas, ajarin. Sendiri siap berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjaya dari NPM 221304608. Di sini saya sebagai observer lisan dari calon guru Husna Dewi dengan NPM 221304650. Nah, yang pertama, calon guru cukup baik dalam memusatkan perhatian seperti merumuskan tujuan dari materi tersebut, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal, dan membuat rangkuman materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, calon guru telah cukup baik memperjelas masalah atau materi seperti memparafrase materi yang disampaikan, merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, calon guru telah menganalisis pandangan siswa seperti menandai persetujuan atau ketidaksetujuan dan meneliti alasannya. Selanjutnya, calon guru cukup baik meningkatkan pengetahuan siswa seperti menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh-contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, dan menunggu siswa agar bisa menjawab dan memberi dukungan kepada siswa. Selanjutnya, calon guru cukup baik menyebarkan kesempatan berpartisipasi seperti meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghentikan atau melarang monopoli. Selanjutnya, calon guru dalam menutup diskusi telah meneliti pandangan atau memberi gambaran materi yang disampaikan dan menilainya. Selanjutnya, dalam sikap, calon guru cukup baik dalam bekerja sama dan semangat. Selanjutnya, calon guru telah cukup baik dalam menjelaskan materi yang masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan berdasarkan pada materi sebelumnya. Selanjutnya, bahasa yang
calon guru gunakan cukup baik dalam kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, dan kewajaran. Yang terakhir, calon guru juga menggunakan bahasa yang kesopanan seperti menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap yang terpuji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Smasa Fitri dari NPM 73 sebagai siswa dari calon guru Husna Dewi dari NPM 50 dengan keterampilan kelima yaitu memimpin diskusi kelompok kecil dengan materi fiil senggiri. Menurut saya sudah cukup banyak merespon dalam diskusi kelompok. Kemudian hampir seluruh komentar anggota kelompok banyak yang relevan. Menurut saya ada beberapa anggota kelompok yang berbicara terlalu banyak. Kemudian saya selalu mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau setelah teman berbicara. Saya merasa ketika guru menyajikan PowerPoint menyebabkan saya kadang-kadang ingin berbicara. Saya menganggap guru kadang-kadang tertarik dengan apa yang saya bicarakan, seperti dalam diskusi kelompok. Selama diskusi, saya mengemukakan ide-ide baru. Terus, kemudian, bila guru mengajukan pertanyaan, pertanyaan tersebut selalu jelas bagi saya. Kemudian, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru mencoba menolong anggota agar lebih baik. Terus, tujuan diskusi itu menurut saya cukup jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.